Di suatu masa yang lampau, ketika tanah Jawa dipenuhi dengan kepercayaan mistis dan cerita rakyat yang kaya akan simbolisme, lahir sebuah kisah yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam gaib. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita seram, melainkan juga warisan budaya yang syarat dengan nilai historis dan spiritual. Salah satu makhluk paling terkenal dalam cerita rakyat ini adalah kuntilanak, roh perempuan yang menjadi lambang kesedihan, tragedi, dan misteri. Istilah kuntilanak berasal dari frasa, perempuan mati beranak, yang merujuk pada wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Dalam bahasa Melayu, makhluk ini dikenal sebagai puntianak atau pontianak. Kuntilanak menjadi simbol dari kehidupan yang terhenti sebelum mencapai akhir yang wajar. Kematian seorang wanita saat mengandung dianggap sebagai tragedi besar dalam budaya masyarakat tradisional. Masyarakat Jawa percaya bahwa wanita yang meninggal dalam kondisi ini tidak dapat menemukan kedamaian di alam baka. Roh mereka terjebak di dunia manusia, membawa perasaan tidak tenang akibat kematian yang tragis. Kuntilanak digambarkan sebagai roh yang haus perhatian, seringkali mencari pengakuan atas penderitaannya atau bahkan ingin membalas dendam kepada mereka yang dianggap bertanggung jawab atas kematiannya. Namun, tidak semua cerita tentang kuntilanak berisi unsur balas dendam. Dalam beberapa kisah, ia juga dianggap sebagai pelindung perempuan yang mengalami nasib serupa atau sebagai peringatan terhadap perilaku yang tidak adil terhadap kaum wanita. Dengan demikian, kuntilanak memiliki dua sisi, sebagai simbol ketakutan dan sebagai simbol tragedi manusia yang mendalam. Kuntilanak digambarkan dengan penampilan yang khas dan menyeramkan, tetapi sekaligus menawan. Ia sering muncul sebagai wanita cantik dengan rambut panjang yang terurai, mengenakan gaun putih panjang. Gaun putih ini melambangkan kesucian dan kepolosan, tetapi juga menjadi kontras dengan sifat jahat yang dimilikinya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya menambah aura misterius. Jika wajahnya terlihat, seringkali yang tampak adalah kulit pucat dan mata merah menyala, yang mencerminkan kemarahan, kesedihan, dan dendam yang ia bawa. Dalam beberapa cerita, kuntilanak mengenakan pakaian merah atau hitam. Warna merah melambangkan dendam yang membara, sementara warna hitam mencerminkan kegelapan dan putus asa. Suaranya juga menjadi ciri khas kuntilanak. Ia dikenal dengan tawa melengking tinggi yang menyeramkan, seringkali diselingi dengan tangisan pilu. Uniknya, tawa kuntilanak memiliki makna tersendiri. Jika terdengar keras, itu berarti ia berada jauh dari Anda, tetapi jika terdengar pelan, itu pertanda ia sangat dekat, mungkin berada tepat di belakang Anda. Salah satu kisah paling terkenal tentang kuntilanak berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pada tahun 1771, Sultan Syarif Abdurrahman memimpin sekelompok orang untuk mendirikan sebuah kota di pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Lokasi ini dipilih karena dianggap strategis sebagai pusat perdagangan dan transportasi air. Namun, ketika pembangunan dimulai, para pekerja menghadapi gangguan yang tidak terduga. Suara tawa melengking terdengar dari pepohonan besar di sekitar lokasi pembangunan. Para pekerja percaya bahwa suara tersebut berasal dari kuntilanak, yang marah karena wilayahnya diganggu. Ketakutan akan gangguan makhluk gaib ini membuat pembangunan terhenti. Sultan Syarif Abdurrahman, yang tidak ingin upaya pembangunan terganggu, memerintahkan untuk menembakkan meriam ke arah suara tersebut. Tembakan itu diyakini berhasil mengusir kuntilanak, sehingga pembangunan kota dapat dilanjutkan. Sebagai pengingat akan peristiwa tersebut, kota itu diberi nama Pontianak, yang berasal dari kata Puntianak. Hingga kini, cerita ini menjadi bagian penting dari identitas budaya dan sejarah kota Pontianak. Dalam perspektif Islam, makhluk seperti kuntilanak tidak dianggap sebagai arwah manusia yang gentayangan. Islam mengajarkan bahwa roh manusia yang telah meninggal akan berada di alam barzakh, terpisah dari dunia manusia. Oleh karena itu, kuntilanak lebih sering dikaitkan dengan jin, makhluk halus yang diciptakan Allah dari api tanpa asap. Jin memiliki kemampuan untuk menampakkan diri dalam berbagai bentuk, termasuk menyerupai manusia. Kuntilanak dianggap sebagai salah satu jenis jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Namun, Islam mengajarkan bahwa jin tidak memiliki kuasa atas manusia, terutama bagi mereka yang beriman dan selalu bersandar kepada Allah. Ketika jin menampakkan diri,
sebenarnya mereka berada dalam kondisi lemah. Oleh karena itu, manusia tidak perlu takut, tetapi disarankan untuk memperbanyak doa, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan memperkuat keimanan sebagai perlindungan dari gangguan makhluk halus. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai cara tradisional untuk melindungi diri dari gangguan kuntilanak. Salah satunya adalah menggunakan daun kelor. Daun ini dianggap memiliki energi spiritual yang kuat. Air rendaman daun kelor digunakan untuk mandi, dengan tujuan membersihkan energi negatif yang menempel pada tubuh. Selain itu, garam kasar atau garam krosok juga sering digunakan. Garam ini ditaburkan di sekitar rumah untuk menciptakan penghalang yang dianggap efektif dalam mencegah masuknya roh jahat. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran, seperti ayat Kursi, surat Al-Falah, dan An-Naas, juga diyakini dapat memberikan perlindungan spiritual yang kuat. Hindari tempat-tempat angker atau lokasi yang memiliki energi negatif, terutama pada malam hari. Ketakutan dan emosi negatif dianggap dapat menarik makhluk halus, sehingga menjaga ketenangan pikiran adalah kunci utama untuk menghindari gangguan. Kuntilanak bukan sekadar cerita seram yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia adalah simbol dari penderitaan manusia, perjuangan melawan ketidakadilan, dan hubungan kompleks antara dunia manusia dan dunia gaib. Penampilannya yang menakutkan menyampaikan pesan bahwa kehidupan tidak selalu adil, tetapi juga mengingatkan kita untuk menghormati keseimbangan alam. Meskipun keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kuntilanak tetap menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi Indonesia. Ceritanya tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan, seperti pentingnya keadilan, empati, dan rasa hormat terhadap alam dan sesama makhluk hidup. Semoga kisah ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kepercayaan, budaya, dan spiritualitas kita sebagai manusia. Segala kebenaran dan makna di balik cerita ini kita kembalikan kepada Allah, Sang Pemilik Kehidupan.